Halo, halo, sahabat eskalasi. Kita jumpa lagi di IG Live Eskalasi Manajemen. Ya, kita IG Live lagi Eskalasi Manajemen. Thank you teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah hadir di sini. Kita pengen ngobrol nih seputar bisnis ya. Dan pada malam hari ini teman-teman, sahabat eskalasi, kita mengundang seorang bisnis coach. Wah, ini teman-teman pasti sudah tahu ya, bisnis coach nih nomor satu di Indonesia. Dan beliau ini juga salah satu founder dari Top Coach Indonesia ya. Dan saya melihat profil beliau ini banyak membantu bisnis-bisnis untuk naik kelas ya. Bisnis-bisnis ya yang dibantu supaya bisa punya sistem bisnis yang baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya ya. Kita hari ini kembali belajar dengan seorang business coach. Dan Coach Tom sudah bergabung di sini. Oke, akan saya undang Coach Tom untuk bergabung di sini. Oke, baik Coach Tom. Ya, oke. Thank you teman-teman yang sudah bergabung di sini di live. Sebentar, saya undang Coach Tom sudah bergabung di sini. Oke. Oke. Nah, bergabung. Halo, Halo, Coach. malam. Uh, Gimana kabarnya? Sehat, Coach. Wah, thank you nih sudah bergabung melalui IG Live bersama Eskalasi, Coach. Siap, siap, siap. Iya. Gimana kabarnya, Coach? Sehat selalu ya? Sehat selalu luar biasa. Oke, Eskalasi apa tiap nih hari kegiatan? ya, live ya. Tiap hari live ya. Tiap hari live. Kita tiap hari Wis, menginspirasi buat teman-teman yang pengen belajar nih. keren. Satu hari dua kali seperti minum obat. Oh ya, siap, siap, Seperti siap. nggak mau Wah, kalah sama Costom dong. Costom juga oh saya lihat nih, saya wah tiap hari hampir, IG hampir, Live dan YouTube hampir ya. tiap hari. Wah, luar biasa. Oke. Oke, Coach, saya panggilnya Coach Tom ya. Coach Boleh, gitu boleh. ya. Siap. Oke, Coach Tom, ini kita udah ada tema nih ya. Ada tema mengenai persistent and reap. Ya, persistent and Nah, reap. Nah, nanti kita ngobrol nih selama setengah jam ya tentang persistent and reap ya. Secara khusus kita mengenai bisnis gitu ya, Coach ya. ya, Oke, nah pertama Coach ya, jadi tentang persisten. Nah, ini saya pengen tahu nih, menurut Coach Tom, apa sih definisi dari persisten? ya. Definisi persisten udah pasti adalah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap bertahan. Kita tetap Oke, ngotot, ya, ngotot ngotot. bertahan walaupun ada kesulitan, walaupun Hmm, kondisinya kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, hmm, hmm, kemungkinan ada tantangan, ada yang menghambat, kita tetap setia dengan perjuangan kita. hmm. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kita di depan nih, kita pasti di situasi pandemi, ya, Ya, kondisi bisnis nggak pasti. Apalagi kalau memang di industrinya itu tidak memungkinkan kita untuk bertumbuh. benar. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana kita tetap bisa persisten, Nah, Kosto? oke. Jadi ini yang mungkin seringkali menjadi tantangan buat banyak orang, yaitu Hmm. kita hanya melihat apa yang bisa kita lihat. Padahal sebetulnya yang kita lihat mungkin hanya 0,00000 sekian persen dari Hmm. keadaan yang sesungguhnya. Saya ambil Oke. satu contoh. Kalau kita melihat sederhananya aja ya, dalam realitanya. Kalau saya melihat Instagram ini, Hmm. pertanyaannya adalah apakah karena saya bisa melihat atau karena memang kemampuan saya hanya melihat yang ada di depan mata saya. Kan itu pertanyaannya. Ya, Oke, ya. kita bisa Hmm. melihat karena kita mampu melihat spektrum cahaya. Ya, kita bicara Oke, yang agak saintifik sedikit ya. ya. Spektrum cahaya itu sekian sekian sampai sekian Hmm. uh, nano wave-nya, ya. Tapi yang Oke, kita bisa lihat cuma berapa? Cuma merah, kuning, hijau, biru saja, dan itu hanya sekian ya. persen saja dari total spektrum cahaya. Berarti Betul, basically kita itu betul. buta.
pada dasarnya Oke. kita buta. Kita hanya bisa melihat Oke. apa yang bisa kita lihat. Hmm, Nah, hmm, hmm. maka ada istilah kita harus melihat lebih dari apa yang kita lihat sekarang. Kalau kita lihat sekarang Ya. adalah kesulitan, kenapa ada orang melihat ini adalah sebuah kesempatan? Hmm, Kalau hmm, ada, kita bisa melihat, nggak mungkin di saat pandemi bisnis hmm. kita bisa bertumbuh. Kok ada orang lain yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan investasi? Ya, Oke. saat orang lain di Hmm, bisnis properti bilang, aduh, properti terpuruk, wah, hmm, properti lagi nggak hmm. bagus. Kenapa begitu banyak? Bukan begitu banyak. Hermanto Hmm. Tanoko malah malah bangun properti. Iya, Ciputra malah bangun iya. properti. Betul, Ya, betul, Sumarekon betul, malah bangun betul. properti. Loh, kok Betul. kita merasa terpuruk, sementara ada orang lain yang gencar-gencaran membangun sesuatu. Itu Hmm, karena hmm. mereka tidak melihat hanya dari apa yang mampu mereka lihat. Mereka melihat lebih jauh daripada apa yang Oke, bisa kita lihat. Nah, oke. itu yang menjadi modal buat Hmm, orang itu adalah sebuah persisten. Tapi buat hmm, orang yang bisa melihat jauh, itu adalah a plan. It's just a plan. Ini hanya sebuah hmm. proses. Contohnya begini, saya pengen jadi juara uh, maraton. Saya mau jadi juara maraton. Lalu kemudian setiap hari saya lari. Buat orang Hmm, yang tidak punya plan untuk lari maraton, lari hmm. 100 meter, 200 meter, 1 kilometer, buat dia adalah persisten. Hmm, hmm. Saya harus Oke, persisten nih. Tapi buat orang yang lari maraton, it's just a process untuk hmm. bisa lari maraton. Jadi Oke. persisten harus kita lihat ya. Buat saya, kalau ada orang, kita harus persisten. Berarti dia sebetulnya belum bisa melihat jangka panjang, sehingga harus ngotot. Padahal Oke. sebetulnya kalau dia sudah tahu tujuan besarnya kemana, lalu dia bekerja keras, itu bukan sebuah, emang kelihatannya persisten, tapi Hmm, hmm. sesungguhnya itu adalah sebuah jalan yang memang sudah niat ditempuh untuk Hmm, mencapai hmm, tujuan, hmm. gitu. Oke, baik. Kalau persisten berarti harus ngotot. Wah, itu di garis bawahi ya. Oke, sahabat Benar. eskalasi. Oke, baik teman-teman, sahabat eskalasi yang sudah bergabung di sini, boleh nih kasih komen ya dari mana gitu ya. Asalnya dari mana dan boleh kasih pertanyaan juga nih kepada Coach Tom. Oke, baik Coach Tom, persisten harus ngotot. Oke. Nah, sekarang ini kita anggap aja ya, kita ini Ya, masuk di dalam pandemi sudah 1 tahun, ya, dengan berbagai macam ya informasi yang apa ya, yang serba tidak pasti katanya begitu ya. Nah, benar. sekarang pertanyaannya, Coach, bagaimana kita melatih diri kita supaya bisa persisten? Oke. Jadi Hmm, ini sekaligus saya ingin memberikan step-step mengapa Oke, kita bisa persisten. Tapi sebelum kita memikirkan tentang persistence, kita harus tahu bahwa tujuan kita persisten adalah agar kita mendapatkan hasil yang berkualitas. Setuju nggak? oke, Saya setuju. pengen dapat hasil yang Setuju. berkualitas. Nah, jadi ada urutannya. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, kualitas hasil harus didukung oleh perjuangan yang berkualitas. Itu Oke, adalah setuju. persepsi penting yang harus kita mengerti. Bahwa kita nggak hanya persisten ngotot, ngotot itu nggak cukup loh. Ngotot yang berkualitas itu yang akan mendatangkan hasil yang berkualitas. Ada orang yang ngotot tidak berkualitas. Ngotot, Gimana tuh, Coach? Ngotot berkualitas gimana tuh? ngotot Ngotot berkualitas nanti berkualitas. nanti kita lanjut nih. Yang ngotot tidak berkualitas Oke, oke, begini. oke, Atau oke, atau atau begini deh. oke, Ada orang yang menyerah pada saat, berarti kebalikan dari persisten adalah menyerah. Ada oke, orang yang menyerah pada saat sudah kelihatan berusaha keras. Oke? Pertanyaan saya, oke. apakah dia menyerah karena gagal atau sebetulnya sejak awal sudah niat menyerah? Hmm.
Sejak awal sudah niat menyerah. Hmm. Sehingga pada saat tidak berhasil, dia bilang, tuh kan, saya juga udah bilang, gue ngotot juga percuma. Itu namanya ngotot Hmm. yang tidak berkualitas. Oke? Oke. Nah, ngotot yang berkualitas yang gimana? Ngotot yang ada backup-nya. Pasti ada dukungannya. Ngokok ada Oke? backupnya. Ngotot yang ada backup-nya. So, kualitas hasil sebetulnya dihasilkan dari perjuangan yang berkualitas. Atau ngotot yang Hmm. berkualitas. Perjuangan yang berkualitas Hmm. dihasilkan dari impian yang berkualitas. Kalau ada Oke. orang mimpinya yang penting asal bisa makan, perjuangannya tidak akan terlalu berkualitas. Kalau saya Oke. targetnya, ya saya masuk 10 besar aja udah cukup, beda kualitas perjuangannya dengan kalau mimpi saya adalah menjadi nomor 1 Nomor juara satu. dunia. Beda Oke. berkualitasnya. Ya. So, perjuangan berkualitas harus didukung oleh impian yang berkualitas. Hmm. Tapi, Oke. kenapa ada orang yang mau bermimpi? Kenapa ada orang yang mau mimpi besar? Kenapa ada orang yang impiannya berkualitas? Itu karena punya iman yang berkualitas. Oh, Kualitas ada faith juga iman, ya. ya, kualitas iman menentukan Oke. kualitas impian. Kalau saya Oke. imannya ya lemah, impian saya pasti lemah. Kalau iman Oke. itu apa sih? Iman adalah percaya kepada apa yang belum bisa kita lihat. Jadi kalau Oke. orang-orang yang selama pandemi melihat kesusahan, dia tidak melihat kebahagiaan di balik kesusahan itu, berarti belum beriman Hmm. tuh. Atau Gitu kalau ya. dia melihat kerja kerasnya ini Hmm. hanya kerja keras yang dilihat, bukan sesuatu yang indah di balik kerja keras itu belum Ya. beriman. Oke. Jadi, Ya. impian yang berkualitas disupport oleh iman yang berkualitas. Nah, Hmm. sekarang Hmm. pertanyaannya adalah, iman yang berkualitas adalah buah dari apa? Ternyata iman yang berkualitas Hmm. adalah buah dari pengetahuan yang berkualitas. Oke. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ya, karena ini kan lebih gampang ya, teman-teman punya iman. Hmm. Saya iman, 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 tapi nggak ngerti apa-apa, nggak kenal Tuhan, nggak tahu Hmm. Tuhan itu siapa, nggak tahu tinggalnya Oke. di mana, nggak tahu apa namanya cara ngedeketinnya kayak apa, nggak mungkin punya iman yang kuat, nggak mungkin, Hmm. dijamin. Oke. Tapi ketika dia menggali, memahami, meneliti, mencari tahu, meneliti luar dalam, meneliti hati, meneliti keluar, terus-menerus mencari pengetahuan tentang Tuhan, dia pasti akan memiliki iman yang berkualitas. Dan ketika memiliki iman berkualitas, dia akan punya perjuangan atau mimpi yang Pengetahuan. berkualitas. Nah, ketika Oke. mimpinya Oke. berkualitas, perjuangan itu tidak lagi menjadi sebuah perjuangan, tapi sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Oke? Oke. Sampai sini oke nggak nih? Yes. Sepakat Oke. ya? Sip. Sepakat Oke. ya? Thank you, Nah, Coach. Jadi, lanjut oke. nih, Silakan, Coach. Silakan. lanjut. Boleh, boleh, Dua boleh. lagi, dua lagi. Karena Oke. pengetahuan yang berkualitas itu ada akarnya juga. Pengetahuan yang Oke. berkualitas datang dari rasa syukur yang berkualitas. Hmm. Orang yang Rasa syukur yang bersyukur, berkualitas. dia mau cari tahu. Orang yang bersyukur, kayak contohnya gini, kalau ada orang yang bersyukur punya sepatu bola, dia akan mencari tahu gimana caranya menggunakan sepatu bola ini lebih indah lagi, lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Kalau dia bersyukur punya anak, dia akan mencari tahu gimana caranya untuk membuat anaknya lebih happy lagi, lebih pintar lagi, lebih bahagia lagi. Kalau dia nggak bersyukur dengan anaknya, dia akan nggak peduli dengan anaknya. Kalau Oke. orang nggak peduli dengan komputer, dia tidak akan mencari pengetahuan gimana cara membuat komputer ini bermanfaat. So, rasa syukur akan men-trigger keinginan untuk rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Nah, rasa syukur Oke. ini muncul dari niat. Muncul dari niat.
Ya. Oke, baik. So, Thank ya you, kira-kira Coach. gitu kira-kira. Oke, baik. Nah, Coach, nanti kita summary sedikit ya. Tadi kan Ya, Pak ada berapa step tadi ya. Nah, saya ingin menyapa betul. teman-teman yang baru bergabung nih ya. Teman-teman, thank you sudah bergabung di Eskalasi bersama dengan Coach Tom. Thank you. Dan bagi teman-teman sahabat Eskalasi yang pengen bertanya, boleh dikasih kolom komentar dan dari mana gitu ya. Ya, Oke, Coach, silakan. tadi kita akan bicara tentang persisten ya. Persisten Ya, tadi dimulai adalah kalau kita punya persisten berarti harus punya ngotot tadi ya, ya, harus ngotot ya. Dan itu ngotot tadi itu adalah dengan cara kita harus punya mimpi, kita harus punya dream. ya. Nah, dream itu datang dari eh Iman dan diulang keyakinan. itu iman dan keyakinan. Ya, Nah, iman kualitas itu hasil datang karena ada pengetahuan. pengetahuan. Betul. Nah, dari pengetahuan setelah itu step Bersyukur. berikutnya tadi coach Ya, bersyukur. pengetahuan datang dari rasa syukur. Nah, rasa syukur datang dari niat. Niat yang Rasa syukur. berkualitas, ya, niat yang berkualitas akan menghasilkan rasa syukur yang berkualitas. Rasa syukur Oke. yang berkualitas akan menghasilkan pengetahuan yang berkualitas. Oke. Pengetahuan yang Ya, berkualitas akan menciptakan iman yang berkualitas. iman yang Iman yang berkualitas. berkualitas akan menghasilkan impian yang berkualitas. Oke. Nah, impian yang berkualitas akan menghasilkan perjuangan yang berkualitas. Nah, perjuangan yang Oke. berkualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas. Oke, oke. Nah, coach, ini mungkin pertanyaan ya beberapa orang. Coach, kita sekarang kondisi pandemi, ya, de facto bahwa memang bisnis turun, omset Ya, turun. betul. Nah, kita mungkin di awal-awal tahun 2020, 2019 Ya, akhir, kita kick off meeting ya, katakanlah perusahaan saya, kita target katakanlah 100 miliar gitu ya. ya, Tapi bulan Februari kita masuk pandemi, penjualan sales turun, akhirnya di bulan, katakanlah bulan September, kita menurunkan target kita. Nah, pada waktu nah, itu ya. oke. Nah, ini karena kita pada waktu berpikir, udah realistis aja. Kita kalau mencapai di angka ini, kita udah nggak mampu nih. Gimana pendapat Siap. Coach Tom kaitan dengan Nah, persisten? jadi betul, betul, betul. Nah, kita mesti cek ya, kenapa kita turunkan target? Ya, Hmm. apakah itu adalah hasil yang berkualitas yang kita inginkan? Atau kita tidak niat berjuang lebih berkualitas? Atau memang mimpi kita tidak berkualitas? Atau mungkin kita nggak punya iman yang berkualitas? Coba dicek. Coba dicek. Atau kita tidak punya pengetahuan yang berkualitas. Sehingga Hmm. kita tidak berniat untuk mencapai hasil yang berkualitas. Atau mungkin kita Hmm. nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Nggak bersyukur dengan tim kita yang ada saat ini. Nggak bersyukur dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki saat ini. Hmm. Coba, Oke, mesti oke. dicek dulu. Karena kan nggak mungkin dong saya yang bilang, wah itu begini. Harus direfleksi. Nah teman-teman juga coba Iya. merefleksikan diri Anda gitu. Kira-kira ini deh pengetahuannya yang kurang berkualitas. Belum siap kalau pandemi kelihatannya. Belum siap Betul, betul. digoyang-goyang ya. Benar, Iya. benar. Nah, kalau pengetahuannya belum berkualitas, coba didalami tentang rasa syukurnya, tentang apa yang kita syukuri dari bisnis kita sendiri. Apa yang kita syukuri dari customer-customer kita. Kalau teman-teman dalam kondisi pandemi, kemarin saya lagi di Bali. 2-3 hari yang lalu saya ke Nusa Penida, pas di Nusa Penida ketemu dengan salah satu, saya makan di resto, tahu-tahu kokinya tuh panggil saya, Coach Tom ya? Wah saya terima kasih banyak, saya sering nonton live-nya gitu kan. Terus keluar ownernya, Pak Wayan. Wah coach, thank you banget. Ini saya bikin ini nih namanya Green Kubu. Saya bikin Green Kubu ini gara-gara terinspirasi dari coach. Waktu itu coach bilang ada 3 bisnis yang akan apa namanya, yang akan muncul di saat pandemi. 1 bisnis yang mati karena memutuskan untuk menunggu. Ketika dia menunggu, nunggu pandemi. Saya sering kali bikin live kan, saya bilang pandemi tidak akan berakhir. Ini nggak akan berakhir. COVID ini nggak akan berakhir. Ini akan ada selama-lamanya. Oke? Kalaupun recover 2024. Saya bilang 2024 itu baru recover. Oke? Jadi akan ada 3 bisnis yang tumbuh. Dari 3 jenis pengusaha. 1, pengusaha yang menunggu dia akan mati. Yang kedua, pengusaha yang hanya mau bertahan. Tapi yang ketiga adalah pengusaha yang niat berkembang. Nah,
Hmm. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada di pikiran kita. Hmm. Baik, buruk, adanya di pikiran kita. Oke? Karena Hmm. ketika kita berpikir, saya harus berkembang, saya akan berkembang, jalan itu akan muncul. Jalan itu akan Hmm. terbuka. Nah, dia datang dan dia Oke. bilang, wah gila coach, luar biasa. Dan kita benar-benar berhasil. Lalu saya tanya, seberapa bersyukur Pak Wayan dengan bisnis Anda saat ini? Wah, kita sangat Oke. bersyukur, Pak. Oke, kalau bersyukur, berkembang nggak? Kita lagi so-so, Pak. Oke, apa yang harus disyukuri di dalam bisnis ini? Ya, kita harus bersyukur customer masih datang. Hmm. Kita Hmm. bersyukur Hmm. karyawan kita masih begini. Kita masih bersyukur dan Oke. seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau memang bersyukur, saya mau tanya sekarang, berapa banyak customer yang datang you personally say thank you kepada customer Anda? Hmm. Nggak ada. Oke, kalau you benar-benar Wow. bersyukur, seberapa banyak customer yang you datengin dan tanya, satu, thank you. Yang kedua, kenapa kok kamu masih berani datang ke sini? Tahu dari Hmm. mana? Padahal itu kan restoran baru. Hmm. Ya, Hmm. restoran baru. Terus yang ketiga adalah, kalau lu benar-benar bersyukur, ada nggak customer yang datang, belum order apa-apa, kasih gift. Untuk menunjukkan bahwa kita sangat bersyukur. Lalu kita gali, pengen tahu apa yang mereka inginkan dari Hmm. datang ke tempat ini, kenapa mereka Oke. datang, kok mereka bisa tahu. Artinya, kalau kita masih bersyukur, setiap customer yang datang, kita harus say thank you, kita harus sapa, kita harus pastikan bahwa Oke. mereka benar-benar happy dengan kita. Kalau masih belum melakukan itu, jangan ngomong. Masih belum Hmm. niat membuat bisnisnya lebih baik. Oke. Ya, ya, ya. The power of bersyukur ini ya. Ya, Dan memang kita sebagai business owner memang ada pilihan tadi ya, seperti dikatakan coach, kita mau bertahan atau mau bertumbuh. Dan benar. ketika kita memilih tadi mau bertumbuh, tadi seperti coach sampaikan, hasilnya bisa berbeda. Iya, Karena ntar kesalahan memilih ada saja jalan, ya, ada jalannya. ada jalannya. Oke, baik. Ini saya pengen menyapa dulu teman-teman sahabat eskalasi yang sudah bergabung ya. Ini ada banyak nih coach Tom yang sudah bergabung di sini. Nah, ini ada teman-teman yang bertanya nih ya. Ada, oke, saya buka dulu komennya. Ada dari, sebentar. Ini handphone saya ini kalau diklik goyang-goyang dia. Oke, Coach, saya Dani dari Banjarmasin. Coach, jika kita melihat suatu peluang usaha yang profitnya besar, tapi Hmm. saat menjalaninya terseok-seok. Wah, ini Ya, semua begitu ya. ya, Selain ya. kembali ke goals dan persisten, apalagi bisa kita usahakan agar survive. Oke. Jadi Tapi tadi goals, kalau lihat dari penjelasan Coach, katanya tidak menggunakan kata survive ya, Coach ya. Bertumbuh dan ya, bersyukur ya, Coach ya. ya. Jadi kalau Tidak misalnya menggunakan kata survive ya. nggak. Jadi gini, survive itu kan sementara. Problem kita Oke. semua sementara. Survive Hmm. itu sementara. Tapi kita pikirannya adalah bahwa uh, kalau kita masih berpikir tentang, oh kita masih terseok-seok ya, itu jangan dibahas terseok-seok. Itu adalah sebuah proses. Nah, Oke. saat kita terseok-seok, saat kita belum mencapai apa yang kita inginkan, coba dicek apakah pengetahuan kita tentang bisnis itu, pengetahuan kita tentang customer-customer kita, pengetahuan tim kita tentang produk-produk yang kita jual, apakah sudah benar-benar optimal? Pengetahuan Hmm. kita tentang marketing, pengetahuan kita tentang strategi uh, bisnis, apakah sudah maksimal? Sehingga kita terseok-seok, tapi nggak mau cari tahu. Ya, Hmm. kita tertatih-tatih, tapi nggak minta tolong. Akhirnya Hmm. kita suatu saat akan menyerah. Karena kita berpikir bahwa, oh kita sendirian, padahal kita nggak sendirian. Apakah kita sudah berkolaborasi? Apakah kita sudah kerjasama dengan orang-orang yang bisa mendukung bisnis kita? Begitu. Hmm.
Oke, oke, oke. Dalam coach. Wah, ini dari Budia. Oke, thank you, thank you. Oke, silakan sahabat eskalasi yang mau bertanya kepada coach, silakan ya. Ya, kita akan sharing mengenai persisten. Oke, baik, coach. Kita sekarang nih ke depan ya. Tadi ada dream ya, dream yang Ya, berkualitas. Nah, dream yang berkualitas dengan pengetahuan. Nah, coach, bicara pengetahuan nih ya. Saya lihat coach juga sering sharing melalui webinar gitu ya. Webinar ya. dan dalam waktu dekat apa coach yang webinar apa yang diadakan oleh coach dari top coach Oh, ya? oke. Jadi di Top Coach Indonesia kita ada yang namanya TCI Business Community, TCI BC ya, kita sebutnya, TCI Business Community. TCI Business Community ini adalah tanya jawab bisnis Oke. sebulan sekali. Biasanya kita kumpul, kemudian kita undang salah coach atau kita undang business owner yang bisa kita interview untuk sharing tentang spesifik topik, misalnya tentang marketing, tentang leadership, tentang keuangan, tentang proses, tentang operation, dan seterusnya. Nah, kita akan mengadakan tanggal 8 jam 4 sore waktu Indonesia Barat membahas tentang marketing nih, dan kita undang Chief Marketing Officer dari salah satu handphone apa namanya produser mobile phone. Nah, teman-teman yang mau bergabung bisa daftar, bisa ikutan gratis ke TCIBC. Oke. Nah, ini saya ketik di komen ya. Boleh boleh di-share coach ya. Tanggal Bit. 8 Mei. Ya, Sabtu itu ya. Besok ya, coach. Ya, betul. Nah, ini. Oke, daftarnya Ya, kemana coach? teman-teman. Nah, ini kalau mau daftar ke sini tuh bit.ly/TCIBC. Ya, TCIBC 21. Oke, Nah, nanti gratis Anda ya. akan gratis, tapi syaratnya pengusaha ya. Kalau bukan pengusaha nggak relevan gitu. Ngobrolnya nanti nggak relevan. Hmm. Kalau Anda Oke, pengusaha, oke, Anda bisa oke. ikutan, hadir, ngobrol tentang marketing nih. Jam 4 kita akan sharing banyak mengenai strategi marketing. Oke, ya, thank Gitu. you, Coach. Jadi teman-teman sahabat eskalasi yang mau belajar dengan Top Coach Indonesia, boleh join, nanti klik di kolom komen ya. Oke, kita menyapa teman-teman nih, Coach. Ada yang bertanya dari Bapak Dwi Purnamata. Ya, Coach, bagaimana cara membuat KPI untuk karyawan? Akhir-akhir ini karyawannya menanyakan perbedaan insentif antar temannya. Ya, Oke. ini KPI posisi apa nih, Pak Made ya? Tapi bolehlah, Ya. Pak Halo Coach. Mas Dwi, apa kabar? Oke, KPI itu adalah indikator kinerja. Indikator Oke. kinerja datang dari proses yang fix. Jadi kalau misalnya kita membuat KPI, KPI itu sebaiknya tidak disambungkan dulu dengan insentif, tapi disambungkan dengan performance dulu. Namanya juga performance indicator. Ambil contoh, Oke. kalau saya misalnya saya masuk jam 7, jam 5, jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, pekerjaan saya spesifik, ya, 1, 2, sales misalnya, apa yang menunjukkan performance saya di akhir jam 5 nanti. Kalau misalnya kita bilang, oke, kamu disebut perform kalau bisa mencapai closing 2 customer per hari ini. Jadi setiap hari harus closing 2 customer. Itu yang disebut key performance indicator. Nah, Oke. tetapi ketika disambungkan dengan insentif, dia sudah bukan lagi namanya KPI, tetapi target. Jadi untuk meningkatkan kemampuan, kita berikan insentif supaya KPI yang tadinya 2 bisa jadi 3. Yang tadinya 3 bisa jadi 4. Tapi basic performance adalah 2. Gitu. Jadi uh, uh, kamu digaji untuk mencapai closing 2. Kalau kamu nggak bisa closing 2, jangan minta insentif. Malah kamu harus dipecat. Harus keluar. Karena gaji kamu equal to 2 closing per hari.
Hmm. Begitu. Oke. Itu prinsip mendasarnya. Untuk merangsang, namanya juga insentif. Untuk merangsang performance, kalau kamu bisa dapat 3, nah, kamu dapat insentif. Kalau bisa dapat 4, dapat lebih banyak insentifnya. Tapi kalau nggak bisa dapat 2, kamu berarti pilihannya kamu harus dievaluasi, harus di training lagi, atau kamu nggak cocok di tempat itu. Bisa ditempatkan di tempat lain. Begitu. Hmm. Oke, So, ya. tetapkan standarnya dulu, jangan hubungkan dengan yang lain. Yang kedua adalah, kalau misalnya ada orang yang perform, ada yang tidak perform, oke? Orang yang perform harus bisa mengajarkan yang tidak perform untuk bisa perform dengan cara yang sama. Baru bisa bertanding. Nggak bisa dong Oke. Mike bertanding lawan Elias Pikal. Kan nggak bisa. Mike Tyson harus bertanding dengan berat yang sama. Gitu. Ya. Dengan Oke. petinju dengan level yang sama. Gitu kira-kira. Oke, baik. Coach, berarti ketika tadi kita punya dream, katakanlah Ya, perusahaan punya dream ya, punya target ya. Lalu dia diturunkan menjadi targetnya karyawan ya. Itu benar ya, Coach ya? benar. Benar ya. Jadi ketika ada targetnya itu baru kita buat KPI-nya. Benar, Coach ya? Betul. Betul. Oke, baik ya. Betul. Oke. Itu Mas Dwi Jadi ya seperti tadi itu. Coach ya. Nah, ini saya terinspirasi dari Mas Dwi tadi, Coach. Misalnya, kita, sekarang tema kita tentang persisten. Bagaimana kita sebagai seorang business owner, itu bisa menularkan persistennya kita ke tim, Coach. Tipsnya, Oke. Coach. Tips-tipsnya. Boleh di-share ke kita. Begini. Kalau kita ingin menularkan persisten kita ke tim, obatnya adalah persisten. Persisten menularkan. Persisten kasih contoh. Persisten menularkan. Iya, persisten. Kalau mau nyontoin persisten ya harus persisten. Harus Role persisten model gitu ya menularkan, maksudnya ya. persisten persisten mengingatkan, persisten mengajarkan, seharus persisten. Nah, walaupun orang bilang, wah ini si uh, ini bawel gitu ya. Nah, orang yang persisten yang berkualitas itu tidak akan mencoba atau mengingatkan dengan satu cara saja. Dia akan mengingatkan dengan berbagai macam cara. Itu baru disebut persisten. Hmm, Kalau dia cuma oke. satu cara doang, nggak kreatif aja. Saya nggak punya kreativitas lain ya, cuma ngomong itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Kayak muter apa namanya radio butut gitu kan. Orang bilang radio butut loh gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia Oke. dengan berbagai macam cara, baru, oh gila bos gue persisten. Terima kasih banget. Atau sales yang persisten adalah sales yang tidak akan mencoba dengan satu jenis cara. Hari ini dia follow up lewat SMS, besok pakai WA, lusa pakai email, kemudian dikirimin link apa, dan seterusnya. Itu baru namanya persisten. Oke. Kita pun sebagai business owner pun juga harus persisten ya, menularkan persisten itu sendiri supaya kadang-kadang kan Benar. kita sebagai business owner kan berpikir, ah ini kan karyawan, ini kan tugas tim saya, bukan tugas business owner. Ternyata coach Benar. menjelaskan bahwa business owner pun juga harus persisten, Iya, sehingga karyawan kita atau tim kita pun juga akan bisa persisten. Begitu coach ya? benar. Saya Oke, ingat baik. satu kata-kata dari Henry Ford ya, kalau saya nggak salah. Dia bilang gini, kalau kalau ada hal yang tidak bisa berjalan dengan baik, saya cuma mengingat, saya hanya kembali ke satu ilmu yang merupakan formula kesuksesan saya, yaitu ketekunan saya. Kalau Hmm. semuanya nggak berjalan, kembali aja ketekunan. Karena semua kesulitan hanya bisa diatasi dengan jumlah usaha yang lebih. Semua masalah akan bisa diatasi dengan jumlah usaha yang lebih. Yaitu dengan cara Oke, ketekunan. persisten. Oke, wah. Oke, thank you Coach. Wah, ini ilmunya banyak nih ya. Thank you sharing-sharingnya. Terima kasih buat teman-teman sahabat eskalasi yang sudah bergabung ya melalui IG Live. Thank you buat komen-komennya. Thank you buat
pertanyaannya dan semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Sebagai penutup nih coach buat kita semua, boleh kasih closing statement tentang persistent dan enrip ini coach. Oke. Iya. Uh, Closing statement-nya adalah persisten bukan lagi kengototan tanpa dasar, tapi harus jadi perjuangan yang berkualitas dan pulet dalam menghadapi segala tantangan. Agar apa yang kita capai benar-benar bisa terwujud dengan baik. So, ini ada yang komen nih. Ini ada orang nih. Bagus nih. Ini persisten nih. Nih, ini salah satu contoh persisten ya. Namanya Reyen Tolazi Tovindo apa ini? Gak kebaca itu coach. To find other name. Halo coach, teman saya Nick Gur ulang tahun, boleh bilang happy birthday Nick gak? Ya, happy birthday Nick Gur. Dia lanjut tuh, terima kasih. Terus coach emang goblok katanya. Ini persisten banget untuk mencapai hasil. Ini persisten ya. Ya, coach coba kasih motivasi tapi omong doang, bacot. Wah. Ya, tuh. Terima kasih coach. Oke. So, Iya, nggak tahu nih kawan ini ya. dari mana nih ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ulang tahun, selamat ulang tahun Nick Gur ya. Semoga hidupnya tambah damai, tambah sukses, tambah sejahtera. Dan buat teman-teman, thank you so much ya Oke. sudah mampir. Iya, Thank you juga oke. eskalasi yang sudah mengundang. Oke, thank you coach. Sukses selalu dan selalu sehat coach ya. Sukses, luar biasa. Oke, thank you coach. Oke, thank you sahabat eskalasi yang sudah bergabung ya. Kita banyak belajar dari Coach Tom McKeevel mengenai persisten ya. Jadi persisten itu sebagai seorang business owner, sebagai seorang karyawan bisa menggunakan, apa ya, bisa menggunakan atau memakai ya, atau terus kita coba dalam kondisi apapun. Thank you ya teman-teman sudah bergabung dan boleh kita kasih di DM atau dikasih komentar untuk narasumber-narasumber berikutnya yang sekiranya bisa menolong kalian untuk bisa menjadi seorang pemenang. Thank you semuanya, selamat malam.